Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya sudah perkenalan ya. Apa mau perkenalan lagi? Boleh, Bu. Oke, nama saya Purnama Julia Utami. Posisi saya sekarang CPNS dosen di ilmu pemerintahan. Saya cuma mengajar di ilmu pemerintahan saja. Konsentrasi spesialisasi keilmuan saya ilmu politik murni. Saya sudah berada di FISIP UPR itu sejak tahun 2016 dengan segala macam dinamikanya sampai dengan hari ini. Nah, seperti itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, kelompok 1 yang mau presentasi. Mana? Enggak nih, komti saya mana? Teman-teman yang punya masalah sinyal silakan dimatikan kameranya, tidak apa-apa. Tidak ada masalah karena presentasi teman-teman hari ini saya record ya, saya rekam. Silakan dimulai kelompok 1, sudah jam 12.21, tidak telat 1 menit, tapi tidak apa-apa. Silakan. Sebentar lah Bu, sebentar Bu, kami lagi ada kendala, nah Bu. Oh. Ya. Aku mau cari dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nawa Budaya, salam kebajikan. Tidak lupa, saya ucapkan selamat siang kepada Ibu Purnama Julia Utami, SIP, MIP, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pengantar Politik. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat siang juga kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Agung Prabowo sebagai moderator dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Yaitu diantaranya ada Agung Prabowo, Andi Maulana Ibrahim, Dio Davidsyah, Agnes Monica, Maulida Widianti, dan Wanda Safitri. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi tentang bangsa dan negara. Apa itu bangsa dan apa itu negara? Oke, presentasi pertama akan disampaikan oleh teman kita, Andi Maulana Ibrahim. Nah, aku carinya punya aku. Maaf Bu, lagi ada kendala sinyal katanya. Dengar enggak? Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Andi Maulana Ibrahim. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi mengenai bangsa dan negara. Kecilin.
Pengertian negara. Negara adalah kelanjutan dari keinginan manusia untuk bergaul dengan orang lain dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Negara terbentuk dari beberapa unsur, yaitu rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Negara memiliki tujuan utama, yaitu memajukan kesusilaan manusia, baik dari sebagai individu maupun kelompok. Hal ini untuk membentuk manusia yang beradab, beretika, dan bermoral. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus menegakkan seperangkat nilai yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga negaranya. Sifat hakikat negara. Menurut Miriam Budiarjo, umumnya dianggap bahwa setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Adanya sifat memaksa dimaksud agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta dapat mencegah terjadinya anarki. Negara mempunyai sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Negara dapat menyertakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau ilmu politik dilarang hidup dan disebarluaskan karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Sifat mencakup semuanya dimaksud bahwa semua peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapai masyarakat yang cita-cita akan gagal. Unsur-unsur mutlak terbentuknya negara. A. Rakyat. Rakyat adalah bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu pemerintahan. Rakyat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi yang sama dan tinggal di daerah atau pemerintahan yang berada sama, dengan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yaitu untuk membangun dan membela negara. B. Wilayah. Wilayah negara adalah daerah yang menunjukkan batas-batas suatu negara, di mana dalam wilayah tersebut negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kekuasaannya, sehingga menjadi tempat berlindung sekaligus sebagai tempat bagi pemerintah untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahannya. Wilayah dari suatu negara meliputi berbagai aspek dengan segala ketentuannya berdasarkan wilayah lautannya dan wilayah daratannya. C. Memiliki pemerintahan yang berdaulat. Kedaulatan sangat diperlukan bagi sebuah negara. Tanpa kedaulatan, sebuah negara tidak akan berdiri tegak. Negara tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur rakyatnya sendiri, terlebih mempertahankan diri dari negara lain. Oleh karena itu, kedaulatan merupakan unsur penting berdirinya negara. Jadi, pemerintah yang berdaulat berarti pemerintah yang mampu mempunyai kekuasaan penuh untuk memerintah baik ke dalam maupun keluar. Kedaulatan ke dalam atau intern adalah kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya. Kedaulatan keluar atau ekstern adalah kekuasaan negara untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain dan mempertahankan diri dari serangan-serangan negara lain. B. Tujuan negara. Tujuan negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan untuk rakyatnya. Tujuan negara merupakan suatu pedoman dalam menyusun serta mengendalikan alat perlengkapan negara, serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan dari setiap negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan pengaruh dari penguasa serta lainnya. E. Pengakuan negara lain. Terdapat dua jenis pengakuan, yaitu secara de facto. De facto adalah pengakuan atas fakta adanya suatu negara telah terbentuk berdasarkan adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Dan de jure adalah pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional, sehingga suatu negara mendapatkan hak-hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga bangsa-bangsa di dunia. Teori terjadinya negara. A. Teori kebutuhan. Penganut teori ini adalah F.Y. Stahlgrenberg, Thomas Aquino, Heller, dan Agustinus.
Lewat teori ini, para ahli berpendapat bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Terbentuknya suatu negara juga bisa terjadi atas kehendak Tuhan. Bukti nyata teori ini dapat dilihat dari kalimat by the grace of the good, dengan rahmat Tuhan. Pada Undang-Undang Dasar suatu negara, seperti pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. B. Teori kekuasaan. Kekuasaan berarti perjuangan hidup yang terkuat, memaksakan kemauan kepada yang lemah. Kekuasaan yang dimaksud ada dua, yaitu fisik dan ekonomi. C. Teori perjanjian. Menurut teori ini, negara bisa ada karena perjanjian masyarakat. Semua warga mengadakan perjanjian untuk mendirikan suatu organisasi yang melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama. D. Teori hukum alam. Pada teori ini, negara dianggap terjadi karena faktor alamiah, seperti waktu seorang lahir atau meninggal. Negara terjadi secara alamiah dan bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya. E. Teori kedaulatan. Ada dua subteori yang berhubungan dengan kedaulatan, yaitu teori kedaulatan negara, yaitu negara memegang kekuasaan tertinggi untuk menciptakan hukum demi mengatur kepentingan rakyat. Penganut teori ini adalah Paul Leban dan Jelinek. Teori kedaulatan hukum, yaitu hukum memegang peranan tertinggi dan kedudukannya lebih tinggi dari negara. Penganut teori ini adalah Froebel. Mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Maulida. Oke, akan saya lanjutkan materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk negara. Menurut Aristoteles terdapat 7 bentuk negara, yaitu sebagai berikut. 1. Monarki adalah pemerintah oleh satu orang guna kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, tirani adalah pemerintah oleh satu orang untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang ketiga, aristokrasi adalah pemerintah oleh sekelompok orang, yaitu pada cendekiawan guna kepentingan seluruh rakyat. Yang keempat, oligarki adalah pemerintah oleh sekelompok orang guna kepentingan kelompok atau golongannya sendiri. Yang kelima, plutokrasi adalah pemerintahan oleh sekelompok orang kaya guna kepentingan orang-orang kaya. Yang keenam, politia adalah satu pemerintah oleh seluruh orang guna kepentingan seluruh rakyat. Yang ketujuh, demokrasi adalah pemerintahan dari orang-orang yang tidak tahu sama sekali tentang soal-soal pemerintahan. Selanjutnya, menurut teori-teori modern saat ini, bentuk negara yang terpenting ialah negara kesatuan atau unitarianisme dan negara serikat federasi. A. Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonomi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Model pemerintah Orde Baru di bawah ini, pemerintahan Presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Agnes Monica. Terima kasih.
Agnes, suaranya nggak kedengeran. Kedengaran nggak? Oke. B. Negara Serikat. Negara Serikat adalah beberapa negara bagian yang menjadi sebuah negara berdaulat. Negara bagian tidak memiliki kedaulatan, berbeda dengan negara kesatuan. Negara bagian memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang sendiri, akan tetapi tetap harus sesuai dengan konstitusi dasar negara serikat tersebut. Negara bagian juga bisa memiliki kepala negara sendiri dan parlemen sendiri, negara pusat atau federal. Memiliki kedaulatan atas negara bagian dan mengambil alih beberapa kekuasaan yang berhubungan dengan moneter, pertahanan, pos, politik, LN, dan telekomunikasi. Sedangkan urusan dalam negeri lain adalah menjadi kewenangan negara bagian. Tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dan kabinet sendiri. Untuk menjalankan pemerintahan di negara bagian tiap negara, bagian dapat membuat konstitusi sendiri yang sejalan dengan konstitusi dasar negara serikat. Hubungan rakyat dan pemerintah pusat diatur negara bagian kecuali dalam hal tertentu yang disebut di atas. Bagian kekuasaan atas pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian ditentukan oleh negara bagian, sehingga kekuasaan pemerintah pusat adalah tentang aspek selebihnya. Oke. Gimana moderator? Selanjutnya, fungsi dan tujuan negara. Fungsi negara merupakan upaya negara untuk mencapai tujuannya. Fungsi negara bisa dibilang sebagai tugas negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan yang dibentuk untuk menjalankan tugas-tugasnya. Fungsi negara ada beberapa. Yang pertama, fungsi legislatif, yaitu membuat undang-undang. Dan yang kedua, fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, fungsi yudikatif, yaitu menguasai agar semua peraturan ditaati. Dan yang keempat, fungsi ini populer dengan sebutan trias politika. Selanjutnya, bagian penutup. Jadi dari kesimpulan dari materi kami ini, yaitu bangsa adalah suatu bagian dari kategori-kategori atas sebuah pengelompokan yang dilihat dari sudut pandang politik. Saat ini bangsa adalah ilmu negara, tidak lagi dibatasi sebagai sekumpulan manusia yang terikat dalam ikatan negara ataupun berada di bawah satu pemerintahan. Dapat dikatakan bukanlah suatu organisasi atau lembaga kekuasaan yang menjadi ukuran untuk suatu bangsa, melainkan bangsa yang menjadi ukuran untuk menentukan organisasi atau lembaga kekuasaan. Pada perjanjian Versailles telah disepakati dan ditegaskan oleh banyak negara bahwa sebuah negara harus memenuhi asas nasionalitas, yakni negara harus berdasarkan atas bangsa dan negara. Hendaklah merupakan bangsa yang disusun dalam suatu organisasi atau negara. Langsung aja dininya. Ini ya. Ya, selanjutnya kita membuka 3 sesi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan. Saya.
Perkenalkan, nama saya Dini Febrianti, saya dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, menurut pendapat kalian, bagaimana cara pemerintahan memanfaatkan kekuasaannya agar sesuai dengan harapan masyarakat? Dini bisa diulang soalnya kurang jelas. Menurut pendapat kalian, bagaimana cara pemerintah memanfaatkan kekuasaannya agar sesuai dengan harapan masyarakat? Terima kasih. Terima kasih, Dini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Izin, apakah saya boleh bertanya karena saya dari kelompok 6 juga? Iya, Abdul Ghani, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani. Di sini saya akan bertanya tentang pada poin teori kekuasaan. Di dalam situ ada dulu saya lihat. Bisa diulang materi bagian mana tadi? Di materi teori kekuasaan, di situ kan yang dimaksud adalah kekuasaan yang dimaksud adalah ada dua, yaitu fisik dan ekonomi. Tolong jelaskan itu yang dimaksud fisik dan ekonomi. Baik, terima kasih, Ghani. Iya, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi untuk satu pertanyaan terakhir. Oke, saya ingin bertanya. Ya, Rio. Ya. Perkenalkan, nama saya Rio Priano. Saya dari kelompok 5. Saya ingin bertanya untuk materi tentang fungsi negara. Fungsi negara kan berguna untuk mengupayakan supaya tujuan negara tercapai. Nah, apa-apa saja tujuan negara yang teman-teman ketahui, misalkan kayak negara Indonesia atau Malaysia atau sebagainya lah. Maksudnya tujuan negara yang teman-teman tahu. Itu aja. Baik, terima kasih, Rio. Abdul Ghani, bisa diulangi pertanyaannya tadi? Pertanyaan saya itu di poin teori kekuasaan, di situ kan ada yang dimaksud kekuasaan itu ekonomi dan fisik. Nah, jelaskan itu ekonomi dan fisiknya itu. Ayo kelompok 1. Kelompok 1 hilang ini. Perkenalkan, nama saya Dio Davitsa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dini. Agar pemerintah pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak ramai yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Karena itu, institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah untuk masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk David? Deo David. Untuk saudara Dini, apakah sudah jelas? Berarti di sini yang dinamakan kekuasaan itu ialah seseorang atau orang yang berada di lingkup pemerintahan tersebut yang memberikan sesuatu hal kepada masyarakat. Itu yang disebut dengan kekuasaan. David? Kekuasaan adalah kelompok seseorang atau kelompok orang yang bertugas menjalankan tugas pemerintahannya. Mungkin itu saja, Dini. Apakah kurang jelas? Bisa saya menyanggah sedikit lagi? Ya, silakan. Ya, itu kan berada di posisi positifnya. Jika pemerintah tersebut ada menggunakan kekuasaannya di dalam posisi negatifnya, contohnya seperti korupsi, ia bersangkutan dengan hukum dan ia juga bersangkutan dengan kekuasaan.
pemerintah tersebut atau oknum tersebut ia mendapatkan lebih dari apa yang ia hasilkan dari kekuasaannya tersebut. Apakah itu dapat kita berikan contohnya atau bagaimana cara kita menanggapinya agar kita tidak selalu mendapatkan oknum-oknum yang selalu menyusahkan masyarakat. Bagaimana, David? Dini, di sini saya mau menjelaskan tentang kekuasaan yang bersangkutan dengan negatif. Itu sudah ada instansi yang mengatur untuk penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan yang kita kenal dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut di situ yang mengatur institusi KPK. Itu yang akan mengeksekusi dari kegiatan-kegiatan pelayanan masyarakat yang dianggap negatif atau seperti korupsi tadi. Ya, mungkin terus? itu saja, Dini. Karena yang bersifat negatif itu sudah urusan KPK, seperti korupsi tadi, Dini. Oke, David. Yang saya pertanyakan di sini adalah cara untuk menanggapinya. Apa tadi? Coba ulangi. Cara untuk menanggapinya. Kan tadi di sisi positifnya Anda sudah menjelaskan. Ya. Jadi di sini yang saya pertanyakan di sisi negatifnya itu cara kita sebagai mahasiswa itu menanggapinya seperti apa? Kalau urusan sama KPK itu udah jauh dari kita, berarti kan kita tidak ikut campur. Kalau diri kita ini sebenarnya itu kan tugas pemerintah, Dini, bukan tugas kita sebagai masyarakat. Jadi itu ada di diri sendiri dari pemerintahan tersebut, bukan diri kita yang untuk mengatur pemerintahannya. Karena itu diri sendiri seperti ketua DPR. Kalau itu kan ketua DPR yang punya haknya. Kalau kita masyarakat yang punya hak. Kalau kita di penjara, jadi itu kan bukan hak kita untuk mengatur ketua DPR, tapi ketua DPR yang ngatur kita sebagai masyarakat. Karena sebuah lembaga itu kan untuk mengatur masyarakat. Oke, itu tadi penjelasan dari teman kita Deo. Apakah Saudara Dini bisa menerimanya? Ya, mudah-mudahan bisa. Oh ya, semoga bisa ya. Dan selanjutnya pertanyaan dari Abdul Ghani akan dijawab oleh teman kita Agnes Monica. Silakan, Agnes. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita tadi, Abdul Ghani. Pertanyaannya, jelaskan kekuasaan fisik dan ekonomi. Yang pertama, kekuasaan fisik. Kekuasaan fisik adalah tujuan seorang pemerintah harus kuat dan tahu cara mengatasi segala kekacauan yang dihadapi suatu negara. Segala kekacauan yang dihadapi suatu negara ialah dapat mempergunakan segala alat yang menguntungkan baginya untuk mencapai tujuannya dan demi tujuan negara kita juga. Dan yang kedua, teori kekuasaan ekonomi. Teori kekuasaan ekonomi ini dipergunakan untuk membenarkan kekuasaan negara berdasarkan kedudukan ekonomi suatu golongan di dalam masyarakat. Selain itu, yang penting dalam kekuasaan ekonomi yaitu ada dua. Yang pertama, bangunan bawah yang didasarkan atas kebendaan, dan yang kedua, bangunan atas yang berdasarkan atas kemanusiaan. Yang penting di antara pengguna itu ialah bangunan bawah yang mempengaruhi bangunan atas seperti agama, susila,
kebudayaan, hukum, dan sebagainya. Karena itu, hukum merupakan alat dari golongan ekonomi kuat untuk mempertahankan dan menjamin hak milik perseorangan. Jika kekuasaan ekonomi diadamkan masyarakat, itu tidak ada kita hubungan dengan istilah-istilah yang dipergunakan dalam teori politik modern yang disebut debunking, maka apa yang dikatakan bahwa hukum itu berdasarkan persamaan, kemerdekaan, keadilan hanyalah sebagai kendok untuk menutupi maksud yang sesungguhnya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Buat teman Abdul Ghani, apakah bisa dimengerti atau ada yang dipertanyakan lagi? Gimana teman kita Abdul Ghani, apakah sudah bisa menerima jawaban dari Agnes Monica? Ya, alhamdulillah. Leo, lempar masker. Udah. Abdul Ghani ini alhamdulillah ngerti apa malah ngeblank? Ya itu Bu. Nanti ya saya closing aja. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Rio Aprianto akan dijawab dengan teman kita Wanda Savitri. Perkenalkan, nama saya Wanda Savitri. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Rio Aprianto tentang tujuan negara. Tujuan negara secara umum adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Tujuan negara merupakan pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan dari tiap-tiap negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah, pembentukan, dan pengaruh penguasa negara yang bersangkutan. Dengan mengetahui tujuan negara, kita juga dapat mengetahui sifat organisasi negara dan legitimasi kekuasaan negara tersebut. Cukup sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Nggak jelas. Nggak jelas. Gimana saudara teman Rio Aprianto, apakah bisa mencerna jawaban dari Wanda Savitri? Ya, siap. Bisa. Sudah ya, berarti sudah bisa diterima jawaban dari teman kita Wanda Savitri. Bagaimana saudara? Udah ya. Cukup sekian presentasi kami dari kelompok 1. Bila ada salah ucap ataupun salah dalam menjawab, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq walhidayah, warido walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Oke, hidup mahasiswa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya bantu ya menjelaskan sedikit saja berkaitan dengan pertanyaan si Dini, Abdul Ghani, dan juga Rio Apriano. Sebenarnya saya ada pertanyaan tadi di poinnya demokrasi ya, nomor 7 itu maksudnya apa? Kelompok 1 mengerjakan ini, jangan kalau misalnya kopas dari Google, tolong di cross check kebenarannya, karena nomor 7 itu berkaitan dengan demokrasi luar biasa kelirunya. Nanti dicek aja ya. Untuk pertanyaan bagaimana si Dini memanfaatkan kekuasaan agar sesuai dengan harapan masyarakat itu, dan juga pertanyaan si Rio Apriano, tujuan negara Indonesia itu, sebenarnya teman-teman cukup membuka Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, di mana isinya negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu loud and clear, jelas sekali ketika ngomong dengan tujuan negara Republik Indonesia, tujuannya seperti itu. Sudah ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Gitu ya. Untuk Rio dan
Rio dan Dini. Terus Abdul Ghani tadi nanya kekuasaan fisik dan ekonomi. David Easton itu pernah menjelaskan bahwa ketika kita ngomong tentang sistem politik dari sebuah negara itu ada 3 fungsi. Alokasi sistem, autoritatif, dan allocation of binding of society. Jadi ada 3. Jadi negara kita berhak untuk melakukan kekerasan fisik. Seperti apa kekerasan fisik itu? Kita punya militer di situ untuk mengamankan segala sesuatu yang berkaitan dengan konflik, sehingga meminimalisir terjadinya konflik. Boleh menggunakan kekerasan fisik? Boleh sekali. Selama itu masih mengacu dengan Undang-Undang Dasar 1945, di mana substansinya tidak boleh saling menyakiti satu sama lain. Ketika itu terjadi, maka turunlah intervensi fisik itu. Dan juga kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi di sini maksudnya apa? Jadi pemerintah itu berhak memberikan bantuan-bantuan untuk memudahkan masyarakatnya menyambung kehidupannya. Kurang lebihnya seperti itu. Terus pernyataan Deo tadi bahwa masyarakat itu, internet saya unstable ya. Masyarakat itu tidak boleh protes sama DPR. Saya kurang setuju ya. Fungsi negara kita itu adanya masyarakat itu digunakan untuk mengkritisi sistem yang ada. Itulah substansi dari demokrasi. Kita sebagai masyarakat itu berhak untuk mengkritisi pemerintah. Caranya seperti apa? Caranya banyak, bisa melewati misalnya tulisan, video, atau bahkan kalau memang itu tidak didengarkan, itu bisa turun ke jalan, aksi. Seperti itu. Jadi kita sebagai warga negara berhak untuk mengkritisi pemerintah? Ya, berhak. Lewat mana? Lewat mana saja. Medianya sangat banyak sekali, apalagi di pandemi COVID ini ya. Kita bisa mengkritisi pemerintah lewat mana saja. Lewat semua jalur, media massa, internet, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, so much way gitu kan ya. Terlalu banyak jalan untuk bagaimana kita mengkritisi pemerintah. Bahkan candaan pun bisa disebut sebagai kritik ketika itu sesuai dengan data dan fakta yang ada. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk bangsa dan negara. Ada yang mau ditanyakan silakan. Aduh, hujan lagi. Tunggu, Bah. Luar biasa, Ira ini pakai 2 akun sekaligus ya. Tadi nggak mau itu, Boy. Yang dari laptopnya. Oh ya, ada. Dokumen. Dokumen mana pula? Mana HP ya? Ira. Tunggu, Bu. Teman kelompoknya siapa aja ya, Kak?
Itu mereka David. David. Tolong bukakan screen-mu. David. Ya. Ya, bukakan screen-mu. Mana pa iya bro? Nggak tahu, Obi. Ini udah benda dari HP. Nah, Kalau nggak ada, Ira kirim ke saya aja filenya, nanti saya bantukan share screen. Kalau nggak ada yang bantu. oh iya. Santai Oke, aja. Bu. Maaf, Rang, nggak bisa punya ku. Kayak HP sulit. Iya, ya. File. Kasih yang ke pakai desktop atau laptop aja, nanti dibantu. Ngedahan nih kayak ngirim. Siapa yang kirim? Tanah nih bro. Nah, Ini kirim aja ke grup chat di chat box. oh iya. Oh, ini Satu juga presentasinya kirim ke chat box ya. Oh iya. Iya, Bu. Biar komputer. Nggak apa-apa, kita belajar. Iya, Bu. Namanya buku nyimpan. Di dokumen. Folder dokumen mana weng? Type video. Oh, ada. Halo, Pak. Oh, grogi ya? Oke. Mulailah, Bu. Kedengaran suara? Kedengaran teman-teman suaranya? Kedengaran. Jelas. Oke. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya sebagai moderator di kelompok 2. Nama saya Ira Sahroni. Dan teman-teman saya David, Agus, Alom, Leni, dan Nelly. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan makalah dengan judul Ideologi Pancasila. Sebelumnya, terima kasih telah memberikan kesempatan pada kami untuk melaksanakan presentasi pada siang ini. Di sini saya akan membacakan latar belakang apa itu ideologi. Ideologi secara etimologis, ideologi dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, ideos yang berarti bentuk, atau idean yang berarti melihat. Sedangkan logos berarti ilmu. Dengan demikian, ideologi berarti ilmu pengertian dasar ide-ide, atau the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian dasar. Ide dapat diartikan cita-cita yang bersifat tetap dan harus dicapai. Dan Pancasila, mengapa Pancasila itu dikatakan sebagai ideologi? Sebagai ideologi bangsa dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Dengan kata lain, seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolak ukur tentang baik, buruk, dan benar, salahnya sikap, perbuatan, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan Pancasila menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia. Ideologi merupakan sebuah konsep yang fundamental dan aktual dalam sebuah negara. Fundamental karena hampir semua bangsa dan kehidupan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ideologi. Harus disadari bahwa tanpa ideologi yang tepat dan baik pada nilai budaya sendiri, suatu bangsa akan mengalami hambatan dalam mencapai cita-citanya. Baik, slide selanjutnya, yaitu rumusan masalah.
Di sini yang pertama itu ada rekan saya, David, akan menjelaskan apa pengertian Pancasila sebagai ideologi. Silakan, Ya. David. Saya akan menjelaskan tentang materi apa pengertian Pancasila sebagai ideologi. Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena dalam masing-masing sila tidak bisa ditukar tempat atau dipindahkan. Dipindah. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Mempelajari Pancasila lebih dalam menjadikan kita sadar sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jati diri dan harus diwujudkan dalam pergaulan sehari-hari, yang menunjukkan identitas bangsa yang harus bermartabat dan berbudaya tinggi. Ideologi itu sendiri dapat diartikan sebagai ajaran mengenai dasar Pancasila, pendapat atau keyakinan yang dicita-citakan Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai dasar, tujuan atau cita-cita bangsa. Baik, yang selanjutnya Pancasila, apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Agus. Baik, jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu terdapat dua. Yang pertama itu objektif dan yang kedua itu subjektif. Objektif yang pertama, rumusan dari sila Pancasila memiliki makna yang paling dalam. Maksudnya di sini, para pendiri bangsa itu telah merumuskan satu dasar negara yang sangat luhur, sehingga menjadikan negara Indonesia itu sebagai negara yang aman, damai, di tengah keberagaman suku, budaya, dan etnik yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, Pancasila yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai kaidah pokok yang mendasar. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 terkandung pokok-pokok pikiran yang merupakan landasan bagi bangsa Indonesia dalam berkehidupan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, di situ terdapat nilai-nilai Pancasila, mulai dari sila ketahanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik itu dalam adat istiadat, kebudayaan, kegiatan kenegaraan, maupun dalam keagamaan. Karena Pancasila merupakan landasan bagi Indonesia untuk bisa mencapai tujuan negara. Kemudian nilai subjektif. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat subjektif, artinya keberadaan nilai Pancasila tergantung kepada bangsa Indonesia itu sendiri. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila muncul dari bangsa Indonesia. Nilai yang dirumuskan berdasarkan kepada nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila itu dirumuskan berdasarkan kepada kehidupan bangsa Indonesia. Bagaimana setiap kegiatan ataupun aktivitas dalam sebuah negara itu dilandaskan kepada Pancasila. Itu mengapa Pancasila itu muncul dari bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, terdapat nilai-nilai kerohanian yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai-nilai itu terdapat pada sila pertama, yaitu ketahanan Yang Maha Esa. Sila ini mengandung pengakuan bahwa atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam dan beserta isinya. Manusia Indonesia itu merupakan makhluk yang beriman, yaitu meyakini Tuhan yang diwujudkan kepada ketatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketatan ini itu ditunjukkan melalui dijalankannya
larangan-larangan ataupun perintah yang ada seperti itu. Kemudian yang ketiga, menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Semua aktivitas kehidupan di bangsa Indonesia itu harus sesuai. Karena nilai-nilai yang dimiliki Pancasila itu bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia. Jadi, setiap apa yang dilakukan Indonesia, bangsa Indonesia, aktivitasnya, itu harus dilandaskan kepada dasar-dasar nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Kemudian yang keempat, nilai-nilai Pancasila berasal dan tumbuh serta berkembang dari budaya sendiri, budaya negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki banyak sekali budaya, keberagaman suku, budaya, agama, dan ras. Tapi ini tidak menjadikan bahwa negara itu harus mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terjadi terpecah belah seperti oleh sebab apapun. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lanjut untuk materi yang ke-C. Materi yang ketiga. Terima kasih. Oke. Materi selanjutnya itu saya sendiri. Bagaimana penerapan ideologi Pancasila di kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama itu ada menjaga toleransi antar umat beragama. Dalam hal ini yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan antar agama ini dengan agama lainnya. Seperti contohnya, seperti menghargai orang beribadah, orang melaksanakan acara-acara untuk agamanya. Dan yang kedua, menghargai perbedaan masyarakat terhadap suku, ras, ataupun adat istiadat. Ini adalah salah satu hal yang sangat penting yang kita harus tahu, bahwa konflik antar ras, suku, dan adat istiadat sangat rawan terjadi di negara ini. Seperti contohnya, seperti perbedaan warna kulit, dan rambut, serta bentuk muka, dan lain-lain. Selanjutnya, hal yang perlu kita perhatikan dalam menjalankan Pancasila ini adalah mencintai dan mengonsumsi barang-barang dalam negeri agar perekonomian dalam negeri menjadi maju. Masyarakat harus sadar tentang hal ini karena jika tidak, siapa lagi yang akan mencintai barang milik negerinya. Jadi, mengapa perlu diterapkan ideologi Pancasila tersebut di kehidupan sehari-hari? Karena bila tidak diterapkan, bagaimana caranya kita menghargai orang lain dan negara kita sendiri. Dan itu merupakan contoh agar kita lebih cinta dengan tanah air kita sendiri. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Alom. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Bagaimana peran Pancasila di era globalisasi? Yang pertama kita harus mengerti dulu arti dari Pancasila itu. Pancasila itu merupakan landasan dari segala keputusan bangsa dan menjadi ideologi tetap bagi bangsa Indonesia ya, teman-teman. Jadi harus menjadi sebuah dasar untuk kita berpacu ke depannya, bagaimana Indonesia ke depannya gitu. Yang kedua itu globalisasi. Globalisasi itu merupakan suatu proses yang mencakup keseluruhan dalam bidang berbagai apapun itu dalam kehidupan kita. Karena kita tahu kan globalisasi itu merupakan suatu yang tidak bisa kita tahan gitu. Tidak bisa ditahan karena ini adalah sesuatu yang bisa memotori kita ke menuju negara yang lebih maju gitu. Dan bagaimana sesuatu negara itu bisa maju karena dapat mencakup atau menerima sinyal dari luar negara agar bisa memprosesnya dalam negara tersebut.
Nah, sekarang kita beralih ke ini apa? Slide-nya. Dari situ bisa kita lihat pengertian dari peran Pancasila di era globalisasi, yaitu realita kontemporer memperlihatkan bahwa tantangan kehidupan ideologi Pancasila itu baik. Baik yang dimaksud itu untuk sekarang dan selama-lamanya gitu. Beberapa di antaranya telah tampak di permukaan. Tantangan diri di antaranya berupa berbagai gerakan separatis yang hendak memisah diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Contohnya seperti teman saudara kita yang di Aceh yang dulu yang disebut dengan GAM. GAM itu merupakan suatu golongan yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia karena mereka menganggap negara Indonesia ini tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Ini berpacu dari Pancasila tadi. Dan teman kita juga yang di Papua, mereka ingin memisahkan diri dari Indonesia karena tidak sepaham dengan Indonesia gitu. Mereka tidak diperlakukan dengan tidak tegas dalam menghadapi gerakan-gerakan tersebut. Maka mereka mengancam serius ingin memisah dari Indonesia gitu. Ya, kita sekarang membahas globalisasi. Globalisasi yang berbasiskan pada perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi secara drastis telah mengubah pola pikir manusia untuk membatasi untuk mencakup apa yang ingin kita terapkan di negara tercinta ini. Maaf Bu, apakah suara saya kedengaran? Soalnya di sini hujan Bu. Ya, sekarang kita masuk ke pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi saya ngambil ininya Bu ya, saya mengambil poin-poinnya aja dari poin D tersebut ya Bu ya. Pengaruh dari globalisasi ini dengan demikian begitu cepat dan mendalam menjadi sebuah pertanyaan besar bagi bangsa Indonesia. Satu pertanyaan yang besar yaitu, sanggupkah Pancasila menjawab berbagai tantangan tersebut? Akankah Pancasila tetap eksis sebagai ideologi bangsa? Jawabannya tentu akan terpulang kepada bangsa kita sendiri. Karena kita sendiri yang akan melakukannya sebagaimana kita berlandaskan kepada Pancasila tadi. Nah, demikian. Kalaulah kemudian kita mencoba untuk mencari jawaban tadi, maka jawaban Pancasila sanggup. Jawaban kita yang sebenarnya adalah kita harus sanggup menghadapi berbagai tantangan tersebut. Asalkan Pancasila benar-benar mampu diaplikasikan sebagai wadah untuk memotor kita ke arah yang lebih dalam lagi, artinya untuk bisa mencakup berita dari luar negeri gitu, yang bisa kita terapkan di Indonesia, yang dapat membangun bangsa kita ini menuju ke arah yang lebih baik lagi atau berkembang seperti bisa menyambangi negara lain. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Disambung oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme pengembangan ideologi Pancasila. Pengembangan atas nilai Pancasila menjadi nilai instrumen atau operasional dalam garis besar haluan negara, bukan sesuatu yang baru. Formalnya dapat dikatakan sejak bangsa Indonesia berhasil merencanakan pembangunan nasional di segala bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan
dengan keamanan nasional. Sebagaimana tertuang dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dianggap sebagai salah satu wujud pengembangan daripada nilai-nilai dasar Pancasila. Pembangunan yang merupakan implementasi ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam pemikiran kenegaraan dapat diawali pada 3 sumber materi penyusunan pembangunan, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Nelly. Nelly. Halo Nelly. Iya. Oh ya, Selanjutnya, kamu. bagaimana penanaman Pancasila sebagai ideologi? Penanaman Pancasila sebagai ideologi harus dilakukan secara indoktrinatif atau secara mendalam. Sebagai ideologi bangsa, tapi sebagai ideologi masa depan. Penanaman ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan menggunakan formulasi Pancasila khususnya sebagai persatuan bertindak memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu sebagai dan mencinta. Nelly. Dengan mencintai bangsa sendiri, tentunya harus diimplementasikan dengan baik agar kita lebih menghargai dan mencintai negeri sendiri. Sekian. Baiklah, kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara Pancasila. Pancasila bukan hanya suatu yang bersifat statis, melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Pancasila membawakan nilai tertentu yang digali dari realitas sosial budaya bangsa Indonesia. Ideologi membawakan kekhasan tertentu yang membedakannya dengan ideologi lainnya. Kekhasan itu adalah keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, yang membawa konsekuensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan ideologi Pancasila dilihat dari dimensi realitas membawakan nilai-nilai yang mencerminkan realitas sosial budaya bangsa Indonesia. Dari segi idealitas memberikan keyakinan akan terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan. Nilai yang ada di dalamnya dapat dijabarkan secara konseptual agar senantiasa dapat menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Sarannya, sebagai rakyat Indonesia, kita sebaiknya selalu menjaga ideologi negara kita
yaitu Pancasila, karena Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Jadi sekian presentasi dari kelompok 2. Adakah yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya. Saya mau bertanya. Ya. Satu-satu. Baik. Iya. Siapa duluan nah? Siapa dulu, ayo? Duluan ya? Cewek duluan. Ya. Oke, aku jawab. Perkenalkan, nama saya Maulida Widianti. Di sini saya ingin bertanya tentang bagian yang D, bagaimana peranan Pancasila di era globalisasi. Ada yang di bagian bawah itu penanaman kembali kesadaran bangsa tentang eksistensi Pancasila. Puji sekali. WA atau Tanya. Kau anak bertanya hello no. Ya, seperti apa? Kalau dijalankan di kehidupan sehari-hari, contohnya seperti apa? Terima kasih. Dijalankan di lanjut, Kristio. Perkenalkan, nama saya Kristio Adriginal. Kan di poin C tadi dijelaskan menjaga toleransi antara umat, artinya tidak boleh membedakan agama. Terus pertanyaannya, pendapat kalian, cara kita menjaga agar sesama umat beragama tetap rukun. Terus kenapa sampai sekarang masih terdapat adanya antara agama A dan B saling menyinggung? Bisa dijelaskan lagi? Yang mana? Pertanyaannya. Cara agar tadi, cara kita menjaga agar sesama umat beragama tetap rukun. Terus kenapa sampai sekarang masih terdapat adanya antara agama A dan B saling menyinggung? Oke. Selanjutnya, saya ingin bertanya. Ya. Mengapa Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh? Pancasila. Bulat dan utuh. Baiklah, saya berdiskusi dulu. Belum. Materimu. Satu. Ayo semangat. Kalau ada yang mau menjawab, silahkan. Target 3.
Penanaman kembali bangsa. Anjing. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kristio. Di sini cara agar menanggapi sesama umat beragama. Jadi yang pertama itu ada toleransi. Dan yang kedua berbicara santun. Yang ketiga menerima perbedaan. Keempat tidak memaksakan kehendak. Kelima itu dengan bersilaturahmi. Keenam tidak bergunjing atau mengomong-ngomongkan hal yang buruk tentang agama orang lain atau tindakan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Bisa dipahami? Bisa. Iya. Terima kasih, Kristio. Iya. Gimana? Udah. Teman-teman mohon bersabar.
Ya teman-teman, saya mau menjawab pertanyaan dari Dini. Mengapa Pancasila dipandang suatu kesatuan yang bulat dan utuh? Karena di dalam Pancasila terdapat 5 sila yang berisi 5 komponen yang sangat penting dan sangat berpengaruh, terutama bagi bangsa Indonesia. Isinya tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila disebut sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh karena di dalamnya Pancasila terdapat 5 sila yang berisi 5 komponen yang sangat penting dan sangat berpengaruh, terutama bagi bangsa Indonesia. Isinya tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Izin menambahkan, Bu. Jadi, kelima sila ini itu saling terikat satu sama lain, membentuk sebuah kesatuan yang kaitannya tidak dapat dipisahkan. Apabila satu sila saja tidak dapat dijalankan dengan baik oleh negara dan masyarakatnya, maka akan terjadi ketimpangan di dalamnya. Karena itulah Pancasila sudah seharusnya diimplementasikan secara lengkap dan menyeluruh demi menciptakan tujuan bangsa yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Makasih David dan Agus. Sangat jelas dan mudah dipahami. Ya, sama-sama. Sama-sama. Baik, tadi pertanyaan dari Maulidia menanyakan tentang Pancasila. Ya, Pancasilanya semua poin dijelasin apa gimana? Halo? Sebentar ya. Ulang-ulang. Maksud saya itu penanaman kembali kesadaran bangsa tentang eksistensi Pancasila. Maksudnya itu gimana dan bagaimana cara penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya itu gimana ya? Terima kasih. Gimana tadi nggak jelas masalahnya di sini masih hujan? Ini ada di bagian yang D. Bagaimana peranan Pancasila di era globalisasi? Ada bagian di sini yang digaris hitam penanaman kembali kesadaran bangsa tentang eksistensi Pancasila. Itu maksudnya gimana dan cara penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari itu gimana? Astaga. Penanaman kembali ke Oh iya. Mohon maaf ya, baterai saya ini mau habis. Oh iya. Kalau penanaman kembali kesadaran bangsa, berarti kita ikut berpartisipasi dalam membela negara sudah termasuk kayaknya.
termasuk itu membela ideologi kita. Seperti ya bela negara kayak ikut ini masuk jadi angkatan, jadi guru. Maksud Mungkin saya seperti itu. yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, penanaman kembali kesadaran bangsa. Itu kan kesadaran, bukan gimana lah maksudnya. Penanaman kembali kesadaran kayak Ya, penanaman kembali kesadaran bangsa. Bukan contoh kayak jadi guru, jadi apa, atau gimana gitu. Ada di bagian bagaimana peranan Pancasila di era globalisasi. Ada yang di bagian yang digarisbawahi penanaman kembali kesadaran bangsa tentang eksistensi Pancasila. Di dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana sih penanaman kembali kesadaran bangsa itu tentang eksistensi Pancasila? Kurang jelas. Jadi maksudnya itu seperti mana, Bu? Maksudnya sih, coba Maulida sebutkan sih 5 Pancasila, 5 sila dari Pancasila. Bu, kenapa, Bu? Coba sebutkan 5 sila dari Pancasila. Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, 5 sila itu yang mana yang tidak termasuk di dalam jati diri Maulida? Dari kelima sila itu, kesadaran aja. It's really simple. Yang mana yang tidak masuk dari 5 sila itu? Yang kelima deh, Bu, kayaknya. Kenapa? Keadilan. Yang tidak termasuk di dalam jati diri Maulida itu yang mana? Menurut saya yang kelima, karena saya masih menjadi kayak seperti seorang rakyat. Belum bisa memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Maulida sekarang kerja kelompok itu di rumah siapa? Agar kami bisa berbagi pikiran dan berdiskusi, Bu. Nah, ayo dilanjutkan. Kalau kita cukup sudah bosan ya, ayo sudah susah ya kalau misalnya kita online gini. Saya juga bingung ketika saya ngomong sendiri gitu, no respons sama sekali. Lanjut apa? Selesai. Cukup aja, Bu. Selesai ya. Oke, baik. Oke, kalau kita selesai, saya minta tolong terakhir, tolong dihidupkan kameranya. Kita akan foto sebentar saja. Sudah. Halaman 1 dulu ya. Halaman 1 saya foto, print screen. Oke, sebentar saya masukkan di Word. Presentasi today. Oke, slide 1. Slide 2, buka kameranya. 1, 2, 3, print screen sebentar ya. Oke. Slide 3, buka kameranya. Print screen, oke, baik. Jangan lupa diisi presensinya karena evaluasi dari teman-teman akan saya pertimbangkan di materi selanjutnya. Untuk kelompok 3 dan 4 kita mulai di minggu depan. Ada yang mau menyampaikan keluh kesah sebelum kita selesai? Sudah 2 jam 32 menit ya. Dari saya mulai tadi.
Ini teman-teman sudah pernah ketemu kah satu sama lain? Belum ya? Belum. Belum. Ada sebagian ya, Bu. Ada sebagian ya, Bu. Masih gangguan jalan, Bu. Ya, belum sekali, Bu. Ya, gak apa-apa. Nanti mungkin di akhir perkuliahan kita mungkin ketemu gathering ya. Semoga COVID sudah selesai. Yang di Palangkaraya nanti bisa kita cara makan-makan sederhana supaya teman-teman bisa berkenalan satu sama lain. Karena di ilmu pemerintahan penting teman-teman itu untuk mengenal satu sama lain. Kenapa? Ketika teman-teman nanti sudah lulus daripada berkuliah di WISIP, teman-teman akan mencari pekerjaan dan suatu hari mungkin teman-teman akan membutuhkan yang seperti ini, diskusi, sharing bersama. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Gracia fokus sekali ini. Kelihatan semuanya ya, muka-muka yang wajah-wajah segar. Bikin satu video apa saja gitu kan ya, berkaitan dengan materi hari ini. Ada 6 pertanyaan di hari ini, itu dibikin video, di tag ke dosenmu di Instagram. Nanti 3 video terbaik akan saya kirimkan voucher pulsa 50.000 untuk 3 orang saja. Gitu. Yang unik saja. Ada kesulitan? Durasi, Bu. Siap, Bu. Gimana? Iya, Bu. Durasi. Antara 1 menit sampai dengan 5 menit bisa ya di IG video itu? Bisa. Ibu, teman-teman bersungguh-sungguh akan kelihatan nanti siapa yang baik. Untuk materi hari ini loh ya, untuk 2 kelompok. Bangsa dan negara dan ideologi Pancasila. Untuk 3 orang video terbaik. Indikatornya apa video terbaik? Pertama, ketepatan materi. Ini wajib tepat, materinya tepat sasaran. Boleh teman-teman searching di Google, tapi di cross check kebenarannya. Yang kedua itu adalah bagaimana teman-teman menyampaikan materi itu. 2 penilaian. Yang ketiga itu tidak penting sih berapa banyak yang lihat atau berapa banyak yang view. Yang penting adalah substansi dari 2 materi ini itu tersampaikan, cuma 3 poin penilaian saja. Siapapun bisa ikut berpartisipasi ya untuk 3 orang pemenang. Deadline, perlu deadline kah? Perlu deadline teman-teman? 1 minggu ya? Perlu, Bu. 1 minggu. 1 minggu. Jadi hari Minggu itu saya sudah di Instagram dosen itu adalah proses pembelajaran, induksi pembelajaran dari kita. Bisa tolong kirimkan link presensi. Presensi ini ya? Iya, Bu. Soalnya di HP saya nggak ada. Oh iya, keluar masuk sih ya, nggak apa-apa sih. Ini nanti ada di grup teman-teman juga link presensinya sudah di-share tadi sama salah satu teman. Ya gitu, kita harus bekerja sama gitu. Apapun tantangannya kita harus selesaikan bersama. Tetap di rumah aja ya, walaupun keluar nanti gunakan masker karena saya harapkan teman-teman jaga kesehatan, jaga kebersihan, nggak usah keluar kalau memang tidak penting. Sekalipun keluar tetap gunakan masker.
Oke, itu dulu untuk materi kita hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi dan perjuangannya hari ini. Rekapitulasi akan saya olah dan saya pikirkan untuk kelanjutan materi kita selanjutnya. Itu dulu dari saya. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Cukup, Bu. Oke, saya izin untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Ciao. Selamat. Ciao.